个小时都不需要。住手！Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 47 atau 73. Juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Hong dan Dewa Guntur yang mengecek keadaan Pulau Berkabut, dan setelah itu, sementara mereka kembali ke markas untuk perayaan peresmian Lu Feng menjadi perwakilan. Tepat pada saat itu, di suatu tempat, di sektor Mingyue, kota Yangzhou. Di subuh hari, saat mulai terbit matahari terbit. Ayah, berhati-hatilah, jangan berjalan terlalu cepat. Luo Feng memegangi ayahnya Luo Hongguo, dan Luo Hongguo dengan gemetar berjalan di jalur sektor itu satu langkah demi satu langkah. Halo, perwakilan Luo, orang-orang menyapa Lu Feng. Seorang pejuang muda di sektor ini melihat Luo Feng dan mengeluarkan wajah kekaguman saat ia menyapa dengan hormat. Namun, dia berpikir dalam hati dengan kaget, perwakilan Luo sudah merupakan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang dan mampu duduk sejajar dengan para pemimpin dari 5 negara, namun, dia secara pribadi membantu ayahnya. Di jalan berbatu di halaman, Luo Feng memegangi ayahnya. Feng, identitasmu berbeda dari sebelumnya. Kamu tidak perlu bersama aku. Bukankah kita punya pelayan di rumah? Kata Luo Hongguo pelan, lihat, beberapa tetangga tua sudah memberitahuku secara rahasia. Feng, kamu sudah menjadi perwakilan. Perhatikan identitas kamu. Aku seorang wakil, dan kamu seorang ayah perwakilan, jadi kamu masih lebih besar dariku, tertawa Luo Feng. Luo Hongguo tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat di rumah Luo Feng merasa tidak berdaya, setelah melihat betapa banyak kesulitan yang dialami ayahnya pada saat berjalan. Kembali ketika Liao dan Venina berurusan dengan keluarganya, ayahnya hampir kehilangan nyawanya. Meskipun ia beruntung lolos dari kematian, pinggang dan tulang belakang ayahnya terluka parah. Dia mencoba mencarikannya beberapa obat, tetapi efeknya tidak terlalu bagus. Dan sekarang, kaki ayahnya tidak bisa berjalan. Jika 1000 tahun akar gagak hitam itu masih ada di sana, ayah aku mungkin akan sepenuhnya pulih setelah mengkonsumsinya sedikit. Sedihnya, saudaraku menjual gagak hitam 1000 tahun kepada orang lain. Luo Feng tidak menyalahkan saudaranya. Jika saudara laki-lakinya tidak mengandalkan pada akar hitam gagak 1000 tahun untuk menjadi pemegang saham ke-8 terbesar ICBC, keluarganya mungkin akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Bahkan jika aku seorang pejuang tingkat penjelajah bintang, mendapatkan semangat alam, bukanlah tugas yang mudah, gumam Lu Feng. Pada saat yang sama, ia kagum pada keberuntungannya sendiri saat itu, ia mampu mendapatkan begitu banyak roh alam dalam sekali jalan. Setelah itu, ia menukar sebagian besar bintangnya dengan pesawat ulang-alik yang melonjak. Pada saat tengah hari, Feng, apakah kami bisa melihat upacara peresmian kamu sebagai perwakilan di saluran ini? Di ruang tamu, orang tua Luo Feng, saudaranya Luo Hua dan pacar Luo Hua, Zhen Nan, dan bahkan orang tua Zhen Nan, sedang berkumpul di rumah Lu Feng. Luo Feng mengangguk dan tersenyum, upacara simpatisan dimulai pukul 2 siang. Hari ini adalah hari ketika seorang penyelidik ditunjuk, yang merupakan sesuatu yang penting bagi Aula Jixian. Ini adalah upacara publik. Namun, meskipun kami mengatakan ini publik, itu hanya publik untuk para petinggi masing-masing negara. Pejuang dan warga negara biasa, tidak dapat datang menghadiri upacara tentang keberadaan yang melampaui tingkat Dewa Perang. Ayah, Ibu, aku akan pergi dulu. Pada saat yang sama, Luo Feng berbalik ke arah orang tua Zhen Nan dan tersenyum ketika dia mengangguk. Hati orang tua Zhen Nan mulai berdetak lebih cepat. Pria muda di depan mereka ini adalah keberadaan yang melampaui level Dewa Perang, yang siapapun pasti tahu, kalau dia memiliki berapa kali otoritas lebih banyak daripada CEO perusahaan tempat mereka bekerja. Tepat pada tanggal 5 Januari tahun 2059, jam 14 tajam. Di ruang konferensi besar di markas pusat Aula Jixian, upacara penyelidik dimulai secara resmi. Hadirin sekalian, selamat datang di upacara penyidik kantor pusat dunia Aula Jixian. Hari ini,
Yang telah hadir dalam upacara ini adalah Kepala Kantor Pusat Dunia Aula Jixian, pimpinan, Hong, pembawa acara di panggung diperkenalkan dengan keras. Seketika, kamera menghadap ke arah orang yang duduk di kursi tengah barisan depan, Hong. Kepala Kantor Pusat Dunia Aula Guntur, Dewa Guntur. Ketua ketiga Istana Dewa Perang, Mo Henderson. Ketua keempat Istana Dewa Perang, Isban. Tokoh-tokoh utama telah mendiami tempat duduk masing-masing. Dan sekarang, hologram 3 dimensi di atas panggung mulai menampilkan gambar setiap tamu. Yang terakhir yang akan aku perkenalkan adalah orang yang menerima posisi penyelidik di kantor pusat Aula Jixian, perwakilan Luo Feng. Tiba-tiba, hologram 3D menampilkan gambar Luo Feng. Ini adalah pertama kalinya aku harus menghafal begitu banyak nama perwakilan, kata Luo Feng pelan. Upacara Presmina perwakilan adalah kesempatan langka bagi perwakilan untuk berkumpul bersama, ucap Liu He tersenyum, yang duduk di samping Luo Feng, bahkan kedua pimpinan akan berpartisipasi dalam upacara ini. 3 ketua lainnya juga akan berpartisipasi. Untuk sebagian besar perwakilan, kecuali mereka ada acara yang mendesak, maka mereka akan datang. Luo Feng mengangguk. Kami telah mengundang instruktur, Jiang Nian, dari wilayah Yian di kota Yangzhou, pusat kota Jiangnan, yang merupakan instruktur pertama Luo Feng, teriak tuan rumah. Tiba-tiba, musik mulai diputar dan instruktur Jiang Nian, yang jelas sedikit gugup, dengan cepat berdiri dari belakang aula konferensi dan dengan cepat berjalan menuju panggung. Ketika dia melihat Jiang Nian, Luo Feng agak terkejut. Bahkan instruktur Jiang Nian diundang. Liu He, seperti apa upacara ini? Tanya Luo Feng pelan. Dalam 2 hari terakhir, pimpinan instruktur kota Yangzhou, Wu Tong, dan saudara-saudaraku Chen Gu dan Zhang Ke telah diundang ke sini. Akankah mereka muncul di panggung hari ini juga? Petik 2. Upacara ini akan memperkenalkan prestasi agung kamu, mulai dari awal, ucap Liu He tersenyum, sambil berkata dengan lembut, jangan terburu-buru, ini baru saja dimulai, di panggung di tengah-tengah, beberapa lagu, pertunjukan tarian, dan lain-lain. Akan dipertunjukkan, mereka adalah penyanyi, penari terbaik dunia, dan lain-lain. Upacara yang ditampilkan ini pada dasarnya adalah pengantar masa lalu perwakilan. Dari Luo Feng yang tinggal di rumah sewaan, dan pelatihan pahit di Jiangnian yang kemudian meningkat, ke ujian tempur pertamanya, Wu Tong melangkah di atas panggung, hingga pertama kalinya ke hutan belantara dengan regu palu api, yang kemudian anggota regu palu api semuanya datang di atas panggung, kemudian di kamp pelatihan elit, yaitu Guru Jiang Fang melangkah di atas panggung. Semua hal diperkenalkan secara positif. Seluruh upacara memberi Luo Feng citra, pejuang jenius sempurna. Tidakkah menurutmu kamu agung? Ucap Liu He tertawa pelan. Sedikit, bahkan aku ingin sedikit memuji diriku sendiri, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Berbagai pertunjukan di tengah upacara, adalah upacara yang terbaik di dunia. Para master di atas panggung, akan mengungkapkan pujian, atau penghormatan mereka, kepada perwakilan Luo Feng. Beberapa penyanyi wanita, bahkan secara diam-diam, mengungkapkan kekaguman, dan cinta mereka. Seluruh upacara direncanakan, berlangsung sekitar 2 jam, atau lebih. Upacara simpatisan berakhir dan memasuki upacara inti. Perwakilan Luo, terdengar sebuah suara dari kursi di belakang. Luo Feng menoleh dengan bingung. Seorang lelaki tua, dengan rambut putih, di kursi di belakangnya, tersenyum ketika berkata, ini aku, Liu Yan, ucapnya. Inikah Liu tua? Luo Feng ingat dengan jelas, bahwa orang yang duduk di belakangnya, bukan Liu Yan ketika pengaturan tempat duduk diinformasikan, dia jelas-jelas menukar tempat duduknya. Perwakilan Luo, apakah kamu masih ingat, bahwa kamu ingin kami membantu, menemukan kerabat orang tua kamu, sebelum kamu memasuki reruntuhan arkeologis nomor 9, kata Liu Yan. Iya benar, aku masih ingat, Luo Feng mengangguk. Harapan terbesar ayah dan ibunya adalah, menemukan berbagai kerabat, dan teman yang hilang di masa Grand Nirvana. Tepat ketika Luo Feng menerima gelar penguji, dia meminta seseorang untuk membantunya, siapa yang mengira berita itu akan tiba setelah 1 tahun. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Luo Feng. Kami menemukan sedikit, kata Liu Yan pelan. Kemudian dia meminta maaf, karena pembentukan kota-kota markas, banyak data hilang. Memang sulit untuk diselidiki. Kami menghabiskan cukup banyak energi, untuk mencari pada saat itu, tetapi selama penyelidikan kami,
perwakilan Luo dikabarkan meninggal di reruntuhan arkeologis ke-9, sehingga penyelidikan dihentikan, sampai akhirnya peningkatan jabatan perwakilan Luo baru-baru ini, barulah kita dapat melanjutkan, lebih banyak kekuatan untuk penyelidikan, dikarenakan dengan membawa atas 6 perwakilan Luo. Ucap Liu Yan menjelaskan panjang kali lebar. Aku mengerti, ucap Lu Feng sambil mengangguk. Karena tentu saja, tidak perlu membuang terlalu banyak energi, untuk Dewa Perang Mati. Dan ketika Luo Feng menjadi pejuang tingkat perwakilan, pasukan khusus negara itu segera menggunakan lebih banyak kekuatan mereka untuk menyelidiki, yang mengarah pada peningkatan keberhasilan yang sangat besar. Aku ingin tahu, berapa banyak kerabat orang tua aku yang masih hidup, lanjut Luo Feng. Kedua orang tuanya lahir setelah tahun 2000. Keduanya anak yatim, jadi teman-teman orang tuanya adalah sepupu orang tuanya. Kami telah menemukan 2 dari mereka, kata Liu Yan pelan, salah satunya adalah sepupu ayahmu, Tang Cheng, dan yang lain adalah sepupu ibumu, Gong Xinhua. Ibu dari sepupu ayahmu, Tang Cheng, masih hidup, yang adalah bibi ayahmu, Luo Hongqin, tentu saja, dia adalah sebagai bibi buyut keluarga Luo yang saat ini masih hidup. Luo Feng terdiam. Ketika dia kecil, orang tuanya sering menyebut-nyebut nama bibinya, Luo Hongqin, ketika mereka berbicara tentang kerabat mereka. Bibi buyutnya tidak jauh lebih tua dari ayahnya, Luo Hongguo. Dia sering membawa ayah Luo Hongguo untuk bermain dan bahkan membeli makanan ringan untuknya. Siapa yang akan berpikir bahwa dia masih hidup? Adapun sepupu ibu, Gong Xinhua, Luo Feng mendengar ibunya berbicara tentang dia sebelumnya, tetapi ibu tidak banyak bicara. Adapun kerabat lainnya, kami masih melakukan penyelidikan, kata Liu Yan. Terima kasih banyak ya, ucap Lu Feng mengangguk. Aku akan mentransfer semua data yang kami dapatkan ke perwakilan Luo secepatnya nanti setelah acara selesai, ucap Liu Yan sambil tersenyum. Meskipun banyak orang meninggal pada masa Grand Nirvana, pada waktu itu, orang tuanya memiliki beberapa kerabat, jadi sangat tidak mungkin bagi mereka semua untuk mati. Dan sekarang, 2 dari mereka telah ditemukan. Setelah orang tuanya tahu itu, mereka pasti akan sangat bahagia. Kemudian dari atas panggung terdengar, semua orang, ini adalah bagian paling utama dari upacara ini. Kepada yang terhormat, perwakilan Luo kami persilahkan untuk segera ke atas panggung. Teriak pembawa acara dengan keras. Luo Feng berdiri dan, sementara musik diputar, kemudian setelah itu Lu Feng berjalan di atas panggung di bawah mata semua tamu dari seluruh penjuru dunia. Pembawa acara sedikit membungkuk ke arah Luo Feng, dan kemudian melanjutkan, di bawah ini, kami akan mengundang ke atas panggung kepada orang nomor 1 di dunia ini, pimpinan Aula Bela Diri Jixian, Hong, yang akan secara langsung menyerahkan simbolik sebagai perwakilan ke-6 Aula Bela Diri Jixian kepada perwakilan Luo Feng. Tiba-tiba seketika, tepuk tangan dari semua pengunjung bergemuruh. Hong yang berpakaian hitam berjalan ke atas panggung. Kemudian Hong berdiri di samping Luo Feng. Pemimpin, Luo Feng memandang ke arah Hong. Hong sedikit menggerakkan tangannya dan, perintah sebagai perwakilan Aula Bela Diri Jixian, yang melambangkan otoritas seorang penyelidik muncul dari udara yang tipis di tangannya. Ketika Hong melihat Luo Feng dengan hati-hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Luo Feng, kamu telah berhasil menerobos, ucap Hong dengan kaget. Di bawah mata berbagai petarung kuat di bawah panggung. Udara antara Hong dan Luo Feng sedikit melengkung yang dikeluarkan oleh Hong, agar percakapan mereka berdua tidak sampai ke orang-orang yang ada. Aku baru saja menerobos, tersenyum Luo Feng saat dia menjawab. Master spiritual level penjelajah bintang, terbang sangat cepat. Kamu juga memiliki pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi, sehingga kecepatan terbang kamu seharusnya bahkan lebih menakjubkan. Tingkat apa yang telah dicapai kecepatan kamu? Mata Hong bersinar. Pimpinan, level penjelajah apa? Kata Luo Feng dengan rasa ingin tahu, sambil pura-pura tidak tahu. Aku akan memberitahumu nanti, mengikuti Hong, berapa kecepatan terbangmu. Luo Feng tidak menyembunyikannya, lebih dari 2.400 meter per detik. Wow, lebih dari 2.400 meter per detik, itu bahkan jauh lebih cepat daripada ketua keempat, Isben, dalam hal kecepatan terbang, kamu sekarang peringkat ketiga di bumi. Hanya lebih lambat dari aku dan Dewa Guntur, Hong sedikit menganggukkan kepalanya. Setelah upacara ini, bersiaplah untuk pergi ke pulau berkabut bersamaku. Dengan kecepatanmu saat ini,
Kamu tidak akan mengalami ancaman yang berarti, ucap Hong dengan muka yang bersemangat, karena melihat Lu Feng berhasil menerobos pulau berkabut. Luo Feng menjadi lebih bingung. Kita bicarakan tentang itu juga. Setelah upacara, ketika dia mengatakan itu, Hong menyerahkan limit investigation order di tangannya kepada Luo Feng. Luo Feng menerimanya dengan serius. Sampai sekarang, Luo Feng telah menjadi salah satu dari 6 penyelidik Aula Jixian. Setelah upacara berakhir, markas besar Aula Jixian, yang merupakan konstruksi pesawat luar angkasa yang sangat besar. Di dalamnya, terbentang lorong logam. Pria berpakaian hitam, Hong, berjalan di depan, dengan Luo Feng mengikuti di belakangnya. Pintu logam terbuka secara otomatis dan kemudian Hong dan Luo Feng masuk melalui pintu tersebut, kemudian pintu tersebut menutup dengan sendirinya. Luo Feng, ini adalah pertama kalinya kamu di markas pusat Aula Jixian ini. Pernahkah kamu berpikir tentang apakah pesawat ruang angkasa raksasa ini benar-benar sebuah kapal terbang, atau hanya modelnya saja sama dengan pesawat terbang, tapi tidak mampu terbang? Hong berbicara. Luo Feng tersenyum sedikit sebelum menjawab, aku sudah menebak, tetapi hanya sedikit kecurigaan. Ucap Lu Feng. Aku akan bilang kepada kamu, ini adalah pesawat ruang angkasa antar bintang yang nyata, kata Hong. Sesaat kemudian, Luo Feng tidak bisa menahan diri, untuk tidak heran, ketika ia mengamati lorong. Hong melanjutkan untuk pindah ke ruang rahasia, dan Luo Feng secara tidak sadar telah mengikutinya. Ruangan itu kosong, hanya terdapat layar dengan tampilan besar saja di ruangan tersebut. Ini adalah kapal perang antar bintang yang rusak, ucap Hong dengan ekspresi yang tenang, ketika dia melanjutkan, ketika aku menemukannya bertahun-tahun yang lalu, itu sudah rusak dan tidak dapat terbang di alam semesta, sementara kapal perang ini tampak seperti cangkang kosong, namun, kemampuan bertahannya masih jauh melebihi konstruksi militer bumi, ucap Hong. Suatu saat nanti, begitu aku memiliki kekuatan dan bahan-bahan, aku akan membuatnya terbang lagi. Ucap Hong kembali. Itu akan menjadi kapal perang antar bintang, untuk markas pusat Aula Jixian, bahkan senjata laser pun, tidak akan bisa menyerang kapal perang antar bintang ini. Hong menunjuk ke layar tampilan, dan kemudian mulai menyala, lalu menampilkan bidikan jagat raya. Alam semesta ini, tidak sesederhana apa yang kita dan orang awam pikirkan. Kami orang-orang bumi, kadang-kadang menjadi begitu sombong. Ucap Hong. Bahkan ketika di tanah gurun, kami belum menemukan segala bentuk binatang dan tumbuhan. Laut juga memiliki banyak hal untuk dijelajahi. Semua ini berarti bahwa kita belum sepenuhnya menjelajahi bumi kita. Namun, orang dapat mengatakan dengan penuh keyakinan, bahwa tidak ada kehidupan cerdas lain, selain kita di alam semesta. Bukankah itu hanya lelucon? Hong melihat ke arah Luo Feng saat dia berbicara. Luo Feng tersenyum saat dia mengangguk. Peradaban kuno manusia berpikir, bahwa bumi itu datar, dan baru kemudian diketahui, bahwa itu ternyata bulat. Peradaban kuno manusia mengira bahwa bumi adalah pusatnya, dan matahari berputar di sekitarnya. Baru kemudian, mereka mengetahui bahwa, semuanya berputar mengelilingi matahari. Manusia cenderung percaya bahwa, ketika dia mempelajari informasi baru, dia mengerti dan tahu segalanya. Tidak lama sampai suatu saat, ketika dia belajar lebih banyak, dia menyadari betapa salahnya dia sebelumnya. Tanpa pemahaman tentang banyak spesies kehidupan, dan prinsip-prinsip di bumi, ia mendasarkan pada kesimpulan sederhana bahwa, seluruh alam semesta, dan lebih jauh lagi, tidak dapat memiliki bentuk kehidupan cerdas lain, selain manusia. Sungguh dramatis. Lelucon yang sangat bagus. Laut yang tak berujung, belum sepenuhnya dieksplorasi oleh manusia. Terlebih lagi, alam semesta jauh lebih besar daripada laut, 1 triliun kali mungkin, bahkan tidak dekat, alam semesta tanpa batas, tidak mungkin bisa dihancurkan oleh manusia di bumi. Bukankah ini identik dengan kisah katak di sumur? Berpikir bahwa dunia dan langit hanya sebesar sumurnya, Hong menggelengkan kepalanya. Peradaban yang ada di alam semesta, ras dan etnis, kompleks dan misterius, menjadi luar biasa. Petik 2. Luo Feng, lihat layarnya. Ini adalah jajaran sejati dari tingkat militer, spiritual, dan ilmiah. Ucap Hong sambil menunjuk ke layar. Layar menampilkan analisis rincian militer, peringkat studi spiritual, tingkat magang, tingkat wisatawan bintang,
Peringkat alam semesta, setiap peringkat memiliki 9 level. Selain itu, video layar bahkan menampilkan ahli penjelajah bintang, ahli tingkat bintang, dan bahkan ahli, dan kekuatan tingkat semesta. Ya Tuhan, Luo Feng benar-benar tercengang. Bahkan orang berkepala botak tahu bahwa ahli tingkat alam semesta sangat menakutkan, tetapi dengan melihat di layar, itu jelas tingkat yang berbeda sama sekali, dengan yang dibayangkan saat ini. Seluruh kota berubah menjadi abu begitu saja. Meteorit, apa itu? Bintang Katai Putih. Luo Feng berseru saat sebuah planet putih ditampilkan di layar. Layar menunjukkan rekaman planet putih dengan dua pejuang, mendarat di planet ini, untuk berduel satu lawan satu. Bahkan ada perkenalan di sisi yang menyatakan, bahwa tanah itu memiliki tarikan gravitasi, yang kekuatannya 300 juta kali gravitasi bumi. Tarikan gravitasi 300 juta kali, Luo Feng hanya bisa mendapatkan gravitasi normal 1000 kali saja, di ruang pelatihan peradaban kuno elit. Namun, sama sekali tidak mendekati 300 juta. 300 juta, ini bukan hanya sebuah angka. Di bawah tarikan gravitasi, yang begitu menakutkan, bahkan atom akan ditarik ke bawah, dan dihancurkan. Mengikuti hukum fisika manusia, tidak mungkin manusia dapat hidup, dan bertempur di planet Katai Putih. Berjuang di planet Katai Putih, luar biasa bukan? Namun, misteri di balik batas sejati tubuh manusia, dapatkah itu benar-benar diukur oleh ilmu pengetahuan? Dapatkah mereka dapat memahami bahwa tubuh kita di dalam dapat memiliki planet miniatur, bahwa mereka dapat menghasilkan medan magnet, tubuh hanya dapat menimbang beberapa ratus kilogram, namun pukulan dapat menghasilkan beberapa kiloton kekuatan? Apakah ini melekat pada fisika atau ilmu pengetahuan di bumi? Hong berbicara dengan nagak sedikit dingin. Semakin dalam menggali penelitian, semakin dia menyadari dia tidak tahu apa-apa. Luo Feng sangat setuju dengan itu. Video itu membuat Luo Feng benar-benar terkejut. Terlepas dari apa yang dikatakan orang botak, video ini saja jauh lebih mengejutkan. Ini adalah video pertarungan ahli tingkat alam semesta, satu-satunya rekaman dan video pertarungan ahli tingkat semesta yang aku miliki. Hong menonton video itu, mata penuh dengan rasa rindu. Ahli tingkat alam semesta, dapat melintasi alam semesta, dan bertarung dengan tangan kosong, dengan kapal perang, mereka bahkan dapat hidup di planet putih. Menghancurkan bumi dan manusia, akan semudah memakan semangkuk nasi untuk para ahli ini. Petik 2. Ahli penjelajah bintang, di alam semesta, paling-paling bisa menjadi pengawal atau antek-antek saja, hanya untuk mendapat bayaran dan makan saja. Penjelajah bintang tingkat ahli adalah yang paling penting. Penjelajah tingkat alam semesta level ahli, mereka adalah ahli paling penting dan dihormati, hampir seperti kaisar, dan penguasa. Mereka secara acak dapat bergabung dengan pasukan semesta, dan secara instan memiliki ruang dan tanah yang besar, memerintah lebih dari 1000 pasukan, dan manusia. Hong berbicara dengan suara tenang, tetapi dengan sedikit gemetar, dengan begitu halus, sehingga sulit untuk dideteksi. Hong berbalik dan menghadap Luo Feng, kemudian Luo Feng menatap tajam ke layar, berpikir betapa mustahil, untuk bertarung di bawah gravitasi 300 juta kali. Namun, menurut orang kristal botak, dari kejeniusan planet yang tak terhitung jumlahnya, hanya satu ahli tingkat semesta akan ada di sana. Luo Feng, kata Hong dengan suara berat. Ya pimpinan. Luo Feng memandang ke arah Hong. Kekuatan otakmu sangat tinggi, dan meskipun aku tidak memiliki kemampuan, untuk sepenuhnya menguji kemampuanmu, tes khusus yang kamu alami, dalam reruntuhan arkeologis ke-9, adalah bukti yang cukup untuk itu. Hong berkata dengan suara dalam, kamu adalah jenius, dan sementara di tingkat alam semesta, mungkin tidak terlihat banyak, setidaknya di bumi ini, tidak ada keraguan lagi, tingkat jenius kamu adalah yang tertinggi. Ucap Hong. Hong menatap Luo Feng, Dewa Guntur dan aku, adalah pejuang paling berbakat. Kita adalah yang terkuat di dunia. Kemampuan mental kamu, adalah yang terhebat di dunia, tetapi aku harap kamu tidak berdiam diri, walau hanya sebentar. Jangan pernah menjadi sombong, hanya karena kamu telah menjadi yang terhebat di bumi, ucap Hong kembali. Di alam semesta yang luas, kita hanyalah manusia, hanya penghuni dari planet lain. Posisi dan status bumi, bergantung pada kita untuk berjuang. Bahkan nasib manusia dan bumi suatu saat nanti, bergantung pada kita. Hong menatap Luo Feng dengan mendalam. Luo Feng mengangguk, paham, pimpinan. Baru pada saat itulah, Luo Feng benar-benar mengerti,
mengapa Hong dan Dewa Guntur sudah jauh lebih kuat daripada orang lain. Namun mereka tidak pernah berdiam diri, walaupun hanya sesaat, dan terus meningkatkan diri untuk menjadi yang lebih kuat lagi. Singkat waktu, setelah hari peresmian perwakilan Lu Feng, pada hari itu, Hong membawa Luo Feng, dan keduanya naik jet tempur masing-masing, untuk pergi ke Pulau Kabut, di pedalaman Australia. Meskipun ia telah menerima informasi dari Liu Yan tentang kerabatnya, tubuh ayahnya saat ini belum sepenuhnya pulih, dan tidak dapat melakukan perjalanan jauh, untuk berkunjung. Setelah informasi itu diketahui, tidak ada keraguan lagi, bahwa orang tuanya akan bergegas, langsung mengunjungi saudaranya tersebut. Inilah sebabnya, mengapa Luo Feng belum memberikan informasi, kepada orang tuanya. Hanya sedikit lebih lama, pada saat waktu yang tepat tiba, begitu tubuh ayahku telah pulih. Aku akan segera memberitahukannya, kepada keluargaku. Gumam Lu Feng. Kapal perang segitiga merah muncul, dengan kapal perang segitiga biru gelap, mengikuti di belakang. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur, semua duduk di kapal perang segitiga merah. Kami tiba di Pulau Berkabut. Seru Hong. Proyeksi di dalam kabin pesawat, sudah menunjukkan gambar seluruh dataran di bawah di Pulau Kabut. Luo Feng melihat batas-batas danau, di bawah pesawat. Di sekitar danau besar, terdapat sejumlah besar kapal perang terbang, kapal perang segitiga, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa pangkalan yang sedang dibangun. Luo Feng, rasa terkejut, kepala, apakah ini Pulau Berkabut? Tentu saja ini Pulau Berkabut, ucap Hong sambil mengangguk. Tapi, Luo Feng memandang 3 proyeksi virtual, di layar dan itu memang Pulau Kabut. Dia pun tertegun. Tidak ada kabut lagi di Pulau Kabut, pada kenyataannya, bahkan pulau itu seperti menghilang. Yang tersisa hanyalah danau yang tertutup kabut. Tidak ada kabut, tidak ada pulau, apakah ini Pulau Berkabut yang sama dari sebelumnya? Koordinatnya benar. Luo Feng melihat koordinat arloji komunikatornya, dan mendapat kejutan yang lebih besar. Setelah pohon anggur panjang berkabut diambil oleh aku, kabut itu secara alami menghilang. Hong menjelaskan, adapun pulau itu. Dalam perang besar belum lama ini, ia hancur dalam pertempuran. Tanah hancur dan semuanya ditelan oleh air. Petik 2. Menghancurkan seluruh pulau. Ucap Luo Feng dengan nada khawatir. Pertempuran macam apa yang bisa menghancurkan sebuah pulau yang memiliki radius 10 km? Takut bahwa itu adalah perang di tingkat pohon anggur yang panjang. Luo Feng, tiba-tiba saja orang yang mengenakan pakaian putih, Dewa Guntur berteriak, ketika dia menunjuk ke kabut menuju danau pulau ini aneh. Ada sejumlah besar makhluk air yang sangat kuat, bahkan, ada satu bahkan dengan 13 tentakel. Kitalah yang menemukan Raja Monster ketiga di bumi, ucapnya. Kaisar Monster. Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Danau itu, jika seseorang mencoba mendekati danau itu, dengan sangat dekat, maka orang tersebut pasti akan kehilangan nyawanya. Karena jika ada monster, yang lebih tinggi dari tingkat raja, seseorang pasti akan terbunuh. Pulau Berkabut ini benar-benar istimewa, Hong melanjutkan dengan serius. Pulau kecil seperti ini, dapat menghasilkan begitu banyak roh alam, bahkan bisa menghasilkan anggur panjang. Betapa menakutkannya keberadaan pulau ini, makhluk-makhluk danau juga, jauh lebih menakutkan dan misterius, jauh lebih banyak daripada di lautan, dan ada juga monster Kaisar Agung di sini. Petik 2. Pohon anggur panjang, berbagai roh alam dan Kaisar Monster, mereka semua berkumpul di sini. Ucap Hong. Semua kekuatan di bumi menganggap tempat ini sebagai keajaiban. Penemuan sebelumnya oleh peradaban kuno, tidak pernah begitu hebat, atau sebesar ini. Penemuan ini akan mengguncang bumi. Hong menunjuk ke sekeliling danau, lihatlah pesawat ruang angkasa, dan pangkalan itu. Mereka semua milik 5 negara besar, masing-masing memiliki basis sendiri, dan beberapa ahli perwakilan. Petik 2. Lebih dari 20 meriam laser dipasang di sekitar danau ini. Kata Hong menghampiri Luo Feng. Luo Feng terkejut, laser yang bisa membunuh monster tingkat kaisar, jumlahnya ada lebih dari 20 buah di sini, gumam Lu Feng penuh tanda tanya dalam hatinya. Siapapun yang mendapatkan harta itu, semua bergantung pada keberuntungan. Hong memerintahkan, jika kamu tidak tertarik, kembali saja. Namun jika kamu melakukannya, atur di sekitar lingkungan Pulau Kabut. Namun aku tidak punya tempat untuk menjaga kamu, kembali ke jet otomatis kamu. Petik 2. Baiklah, ucap Luo Feng sambil mengangguk, dan melanjutkan ke arah itu. Ingat,
Jika kamu pernah bertemu monster Kaisar Agung, jangan mengandalkan kekuatan untuk melawannya. Gunakan kecepatanmu untuk menjauh, Hong memerintahkan, sebelum meninggalkan kabin. Kemudian mereka bertiga, melompat dari kapal, dan mendarat di dataran liar, yang tak ada habisnya, yang bisa dilihat hanyalah kabut putih. Dibandingkan setahun yang lalu, perubahannya terlalu drastis. Tidak ada yang tersisa dari Pulau Kabut yang lama. Pulau Kabut? Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Di mana sebelumnya, semua kekuatan utama dunia berada di sini. Luo Feng menghela napas dan berbalik ke arah jet tempur biru tua miliknya. Hong dan Dewa Guntur ada di sini. Aku hampir tidak punya peluang untuk mendapatkan harta bersama mereka di sini. Aku akan lebih baik di pesawat saja, menyaksikan pertunjukan, sambil berlatih tahap pertama, dan kedua dari pesawat ulang-alik melonjak. Luo Feng memang tidak mau serakah. Menurut pikiran Lu Feng, hadiah terbesar dalam kehidupan manusia adalah kesadaran dirinya. Dengan berkumpulnya 5 negara besar saat ini, dan pangkalan yang berbeda dan 2 pimpinan perguruan besar, ditambah Kaisar Monster, bagaimana bisa dia, Luo Feng bersaing dengan semua orang, yang hadir di sini untuk mencari harta karun roh alam. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai akhir video kali ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.